Oke, selamat ya, pagi, siang, sore, malam. Pada hari ini ada laporan lagi yang akan dibahas, yaitu pengukuran dasar besaran listrik. Lebih tepatnya resistansi. Seperti biasa oleh saya sendiri, Graciano Jose Manutas Miring dengan NIM akhiran 38 dan juga ada anggota kelompok saya itu Firistia dan Rafa. Jadi dasar teorinya ya listrik merupakan suatu yang tidak dapat kita lihat namun memiliki banyak manfaat di hidup kita. Listrik bisa dihitung dengan berbagai cara, namun di percobaan ini kami akan menggunakan percobaan perhitungan resistansi atau resistor. Jadi intinya kita nggak di percobaan ini kita nggak mencoba buat ngukur V, I, ataupun I. Kita cuma ngukur R-nya doang. Ingat ini percobaan listrik dinamis. Menguji langsung dengan multitester, power supply, dan persamaan garis yang Y sama dengan MX. Ya, MX plus C. Jadi yang pertama ini saya mengutip dari modul yang diberikan oleh dosen saya tentang pengertian apa itu resistor. Jadi intinya resistor itu komponen elektronika pasif yang membatasi jumlah aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi intinya dia ini menghambat listrik, ya membatasi sih sebenarnya. Jadi selanjutnya ini juga saya petik dari suatu jurnal, nanti ada di lampirannya. Kemiringan atau gradien ya perbandingan kayak perbandingan garis kayak misal ya V kan V sama dengan I kalikan R. Bentar. Mana sih ini? Loh. Nah ini. Kan V sama dengan I kalikan R. Nah otomatis V per I sama dengan R. Kalau kita bikin grafik kayak begini, set di mana yang bawahnya itu V, di sini itu I, ya otomatis M-nya itu sama dengan V per I. Ya kan, ini kan rumus gradien kan. Nah ini masuk ke sebelah sini. Jadi secara tidak langsung M adalah R. Ya R. Mana nih? Nah ini. Kira-kira begitu. Lanjut lagi mungkin. Kemungkinan besar kesulitan yang kami temui adalah cara menggunakan power supply dengan benar. Karena kami tidak ada yang bisa menggunakan power supply awal-awal karena ya kami juga harus meminta bantuan ke aspraknya. Syukurnya setelah itu kami ngerti cara makainya gimana dan ekspektasi terhadap galat dengan layar rendah juga cukup besar karena rumus yang digunakan tidak terlalu rumit. Ya cuman VIR doang. Dan juga percobaan relatif mudah untuk dikerjakan kecuali bagian power supply-nya menurut kami ya sekali lagi. Ya, ini ekspektasi galat rendahnya juga sebenarnya karena kan kita nguji dengan multitester pertama kali kan untuk hambatannya itu berapa. Jadi ya tinggal baca doang. Sama kalau bikin grafik itu harusnya lebih mudah lah ya daripada ya percobaan sebelum-sebelumnya. Jadi tujuannya ada dua, yaitu satu mampu mengukur resistansi dengan menggunakan multimeter yang bisa, ya tentu saja bisa. Terus lalu yang kedua menentukan resistansi resistor melalui gradien garis dari garis regresi grafik VI. Yang tadi saya sudah bilang ya. Jadi M sama dengan V per I. Jadi M sama dengan R. Berikut alat dan bahannya, ada multimeter, power supply, pasak penumpu, breadboard, kabel jumper, dan juga resistor. Ya tentu saja topik utamanya resistor ini. Oh iya, ini informasi tambahan aja. Nilai acuan yang kita pakai itu 1 kilo ohm. Nah, dari mana itu bisa dapat? Karena gelangnya banyak yang seingat saya warnanya hitam. Jadi, iya banyak yang warna hitam atau warna oh gitu saya lupa. Tapi intinya yang dicatat itu 1000. Itu berarti kan 1 kilo ohm. Jadi ada dua percobaannya. Yang pertama dengan multimeter. Satu, siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya biasa saja. Ambil resistor, baca gelang warnanya, dan tentukan nilai resistansi beserta toleransinya berdasarkan warna tersebut. Kemudian catat nilainya. Tancapkan resistor pada breadboard.
Sebenarnya ini nggak mesti ditancap juga sih, bisa langsung. Cuman biar dia nggak gerak-gerak, sebaiknya ditancapkan di breadboard. Atur multimeter untuk mengukur resistensi menjadi ohmmeter. Karena kan multimeter itu kan ada, kalau nggak salah ada V, ada I, ada baru ohm. Jadi ya kalau nggak salah itu sampai turun ke sini. Awal-awal V kalau nggak salah, ini I, habis itu di sini R. Dan R-nya juga ada K, ada kilo ohm, ada yang ohm biasa. Lalu percobaan dengan menggunakan multimeter, ini lupa saya ganti. Cobaan dengan, ya, syukur aja nih video udah bikin. Jadi siapkan power supply, breadboard, multimeter, dan resistor. Pastikan seluruh perangkat dalam keadaan mati off. Susun rangkaian seperti yang ditunjukkan oleh di bawah ini. Perhatikan rangkaiannya. Ampermeter dihubungkan secara seri dengan resistor. Nah ini kira-kira kayak gini. Ini power supply-nya, ini resistornya. Ini kalau ini sebenarnya nggak serumit itu ya. Jadi ibaratnya cara kita ngitung volt sama ampere itu beda. Kalau kita ngitung volt itu kita harus bikin dia paralel. Kalau kita ngitung ampere itu harus kita bikin dia serial. Seperti itu intinya. Ini juga kan ditulis 1K, berarti ya benar pembacaan kita. Atur multimeter menjadi ampermeter ya seperti tadi, cuman dia nggak ke yang sebelah sini, dia ke sebelah sini. Hidupkan power supply, atur tegangan pada 0,1 volt. Harusnya juga disetting kemarin, nggak boleh lebih dari 0,4 kalau nggak salah. Tapi yang kita ubah-ubah cuman ini doang, harusnya itu nggak berubah. Jadi sebenarnya sama aja. Karena kan ya gitulah. Kalau misal dia konstan kan yang berubah cuma V sama, nih bentar, kan V sama dengan I kalikan R. Ya kalau I-nya konstan kan yang berubah cuma ini sama ini aja. Jadi ya sebenarnya mau ditaruh berapa juga nggak masalah, tapi I-nya ditaruh 0,4, nggak boleh kurang nggak boleh lebih, mungkin biar bisa kebaca ya, mungkin bisa kebaca sama perubahannya kelihatan jelas, atau biar kita nggak ngeledakin sesuatu lah di situ. Kan nggak enak juga musim maba langsung ngeledakin. Lalu baca arus listrik yang ditampilkan pada multimeter, catat data tegangan dan arus listrik pada tabel, ulangi prosedur 5 dan 6 dengan tegangan kelipatan 0,1 volt. Jadi ya kita ngulanginnya ini sebanyak 20 kali, jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai dia 2 volt. Lanjut ke data hasil percobaan. Ini data yang kita dapat. Jadi ini sepertinya ada sedikit kesalahan ya. Oke, jadi tadi sebenarnya kesalahannya adalah dia dicatatnya kan dalam kilo ohm. Kalau kilo ohm itu kan koma, jadi saya lupa untuk komanya tuh harusnya hilang. Karena ini kan 0,992 kalau kilo. Ya beginilah kira-kira datanya. Jadi tabel data pengamatan yang pertama ini, bentar. Jadi yang ini kita ibaratnya langsung ngukur resistornya. Jadi ya resistor itu ditanam di breadboard, habis itu dicolokin gitu. Habis itu ya kita ngetes di multitester langsung, ini tuh berapa tegangannya, tegangan dulu kebalik-balik dulu, resistensinya ohmnya itu berapa. Nah sedangkan kalau yang bawah ini kita tuh nggak ngukur pakai multitester. Jadi ini, jadi ibaratnya di power supply itu ada kotak gini kan, di sini ada 4. Yang dilihat itu kalau nggak salah sini itu arus, sini tuh V voltasenya. Di sini ada tombol yang kalau diputar ke sini atau counter clockwise itu makin kecil, kalau clockwise itu makin gede. Jadi yang kita lihat itu cuma ini doang, voltnya doang yang berubah. Jadi di sini tuh kan nggak ada detailnya gimana kan, dan juga kita nggak ngitung pakai multitester juga. Jadi ini pure pakai rumus, V sama dengan I kalikan R. Nah ini juga menjelaskan kenapa R-nya ini kilo ohm, karena dia miliampere. Kenapa nggak diubah ke ampere? Karena kalau diubah ke ampere ini tuh bakal kecil banget. Ini kan dibagi 1000 lagi kan, berarti ini bisa jadi 0,1, 2, 3, 4. Yang ini kan kecil banget. Mau dibuletin juga sama aja ntar.
Nah, lanjut ke bagian analisis. Jadi berdasarkan praktikum yang sudah dijalankan, diperoleh 20 data dari 2 percobaan pengukuran besaran listrik dengan menggunakan slope dan multimeter. Karena memang kita fokusnya di situ. Jadi rumus yang akan dipakai adalah VIR. Nah, ini jadi kalau mau cari V sama dengan I kali R, ini intinya. Kalau mau nyari I itu V per R. Jadi ini ibaratnya hanya perubahan rumus lah. Untuk tegangan dia itu volt, untuk arus listrik dia A, dan untuk hambatan dia pakai ohm atau lambda. Cara perhitungannya, contohnya ini saya ambil di data pertama. Ketika kita mendapatkan arus listrik sebesar ini dan tegangan segini, maka kita langsung masukkan saja ke rumusnya, lalu diper, dapatlah hasilnya. Gitu. Kalau misalnya di sini, saya ambil dua data ya, karena kalau satu data nggak bisa kalau pakai yang ini. Karena kalau satu data titiknya cuma satu, garis apa yang bisa dibikin pakai satu titik? Nggak ada kan? Jadi kita pakai dua. Nah, ini ada penyimpangan ini berarti ini kalau ada konstanta. Katanya ya. Konstanta. Pokoknya C. Ya, jadi gradien garis adalah ini M-nya, seperti yang tadi sudah saya bilang. Karena ini sama dengan V per I. Di mana V per I kalau berdasarkan rumus ini adalah eh iya ya, ini harusnya R ya. Benar. Nah, udah. R sama dengan V per I. Di situ galat absolut. Nah, galat absolut ini ekspektasi atau ekspektasi. Rata-rata hasil pengukuran kurang referensi per referensi. Jadi misalnya acuan resistor ini mirip gaya gravitasi ya. Saya juga kurang tahu nih. 9,8 kita dapat kilo ohm. Habis itu kita dapat nilai lagi sebanyak 4 ini. Jadi 4 ini dirata-ratakan dulu, lalu dikurangkan dengan referensinya. Dapatlah dia kalau di sini 0, berarti kalau 0 itu artinya akurat, makin tinggi dia makin nggak akurat. Ini lalu kami menggunakan standar deviasi karena galat itu ada dua. Jadi ada yang namanya batas atas batas bawah kalau resistor. Batas atas batas bawahnya itu ditentukan pakai standar deviasi. Kurang lebih seperti ini rumusnya. Standar deviasi itu ini notasi sigma. Semua penjumlahan semua data dari data ke J yang adalah 1 sampai data ke N. XJ adalah nilai dalam tabelnya. Ini mungkin susah yang lihatnya langsung. Jadi ya kalau misalnya mudahnya sih cari rata-ratanya dulu, kurangin sama datanya. Kayak langsung aja dah. Nih, misalnya kita dapat resistensi segini. Kita rata-rata dulu, dapatlah dia hasilnya 5. Jadi 5 ini dikurangin ini, dikurangin ini, dikurangin ini, dikurangin ini. Nah, terus ditambahin semua, dikurangin. Ini 4, kenapa dia 4? Karena dia ada 4 datanya. Dan kenapa ini 4 kurang 1? Karena di bawah rumusnya itu emang N kurang 1, di mana N itu adalah jumlah data. Nah, habis itu di akar, dapatlah akarnya segini. Ya, ini angkanya kurang, ya jelek lah ya. Karena ya kita nggak mungkin nulis di tegangan itu akar kayak begini, kan sama aja kita suruh mereka ngitung lagi. Jadi dari 20 perhitungan yang kami dapatkan untuk mengukur resistor, ya ada dua angka saja. Karena kalau kita lihat lagi di tabel ini, nah di sini kan cuma ada dua, 992 sama 991. Jadi daripada kita capek-capek ngitung begini, bentar, gini satu-satu, kan yang sama bisa dikali aja. Kayak kalau misalnya di sini kan dia jumlahnya 12, ada yang 12, ada yang 12, ada yang ya ada yang mana sih, nah ada yang 12, ada yang 8. Jadi ya tinggal dikaliin aja, terus hasil perkalian itu dijumlahin, karena sebenarnya sama aja. Karena ya hasilnya kayak ada 12 biji segini dikalikan, ada 8 biji segini dikalikan, dapatlah standar deviasinya di sekitar 0,05, 0,0005. Jadi ini itu dijadiin batas atas, plus plus minus, bisa dijadiin batas atas, bisa dijadiin batas bawah. Jadi batas atasnya adalah 0,9919 dan batas bawahnya adalah 0,0005.
9009. 9909, sorry. Lanjut, ada perhitungan kuat arus listrik dengan power supply dan ampere meter. Dari 20 kali perhitungan voltase dan arus listrik, kami mendapatkan cukup banyak angka. Ya, cukup banyak. Ini jujur saja, ini sangat-sangat banyak dan angkanya ini ya, semakin meningkat. Mungkin yang agak sedikit concern saya ada di bagian sini ya. No, mungkin ini ada kesalahan dari kami juga kali. Karena ini juga sama. Ini mungkin karena pembulatan ya. Tapi ini agak sedikit menjadi concern sih. Tapi ya kita lanjut. Mungkin itu kesalahan dari perhitungan atau pencatatan ya. Yang itu hal yang lumayan lumrah, tapi itu ya tetap kesalahan kami. Kami mendapat garat absolut sebesar 4%. Yang artinya ya meleset 4% dari ukuran referensi ya. Ya yaitu 1. Ini sudah cukup akurat ya harusnya. Jadi hambatannya itu ada di rata-ratanya plus minus standar deviasinya. Untuk plus itu batas atasnya, untuk minus itu adalah batas bawahnya. Ini di plus ini atau di minus ini. Seperti itu. Perhitungan resistensi menggunakan grafik VI. Nah, ini kan nggak ada konstantanya. Setelah saya melakukan riset, katanya yang bagus adalah tidak ada konstantanya. Dan kebetulan saya tidak ada konstantanya. Dan kalau dilihat, ini data yang tadi saya bilang agak mencurigakan. Karena ini kan harusnya kan ada di sebelah sini. Karena kan grafiknya kan ibaratnya V-nya itu naik konstan terus. Harusnya ini tuh garis lurus, tapi ini ada masalah di sebelah sini mungkin. Nah, untuk ya nggak usah. Ya gini kira-kira grafiknya. Nah, ini tuh M-nya. Jadi ya ini adalah V per I. Jadi karena ini V per I, jadi ini adalah hambatannya kilo ohm. Jadi dia dikurangin 1, dapatlah galat absolutnya 0,05. Yang artinya meleset 0,05 dari ukuran referensi aslinya, alias cukup akurat. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari sini adalah ketika kita menggunakan grafik, galat absolut itu jauh lebih ya lebih bisa dipercaya lah daripada yang menggunakan rumus. Kenapa? Karena rumus ada yang namanya pembulatan. Pembulatan itu mungkin yang bikin pembulatan itu yang membuat galat absolutnya itu tinggi. Jadi kalau misalnya grafik ini kan ya mau berapa juga dimasukin nggak terlalu masalah karena dia otomatis tentuin titik-titiknya itu di mana. Cuman mungkin kesalahan yang ini aja, kalau ini nggak salah mungkin 100% gitu. Mungkin 0%. Dan ya karena kita tinggal masukin titik ya dia cari pembagian-pembagiannya gampang, lebih mudah. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan pada tanggal 6 April di Laboratorium Robotika Gedung Nano lantai 1, jadi resistor dapat menggunakan 3 percobaan, yaitu beberapa percobaan dengan multimeter, melihat gelang, dengan rumus ohm, dan dengan grafik. Nah, melihat gelang ini sebenarnya eh, yang tadi menentukan kenapa dia bisa 1, itu kita ngelihat gelang. Tapi memang tidak ada di laporan praktikumnya. Jadi ini tuh nilai referensinya kita udah cari dia duluan menggunakan gelang. Nah, jadi dia itu kira-kira seperti ini, bentar. Nah, ini dia. Jadi di sebelah sini itu, nah, jadi di sini pertama-tama kita tuh dapatnya yang warna coklat ini. Habis itu ya hitam-hitam. Kita 4 kebetulan gelangnya. Habis itu ada 4 lagi. Ya kita pokoknya dapatnya di sini 10000. Habis itu enggak kita dapatnya di sini pokoknya 10. Iya ya 10. Jadi kita dapatnya itu sekitar segitu. Nah, ya gitu. Oke, jadi saya habis memeriksa beberapa ya. Mungkin yang ini AI saya gunakan hanya untuk format IEE ya, bukan berbagai macam. Ini biar nggak pikiran aneh-aneh dulu. Kalau ini buat revisi doang. Jadi kayak
typo gitu kan. Ini kan karena format kan nggak mungkin saya bikin sendiri ya, jadi ya saya copy paste semuanya dulu dari sebelumnya, habis itu ya saya ubah yang perlu diubah, karena nggak mungkin saya bikin baru juga kan dari format baru. Ya kira-kira seperti itu. Lanjut, kurang huruf N. Masalah power supply sudah diatasi, rumus sederhana, pencarian gradien juga mudah. Ya, benar. Di grafik tidak mendapatkan konstanta, berarti datanya sudah cukup bagus, seperti yang saya bilang tadi. Untuk menghitung garis juga cukup mudah. Di Excel kita tinggal memasukkan beberapa koordinat sumbu X dan Y. Ini referensinya juga, yang saya bilang ini pertama, yang satu tadi dari yang modul dosen saya. Lalu yang kedua ada jurnal sistem pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian kombinasi virtual lab. Saya dapat di Google Scholar ngomong-ngomong, kalau pengen tahu. Lalu lampirannya. Lampirannya ada alat dan bahan. Nah, ini power supply, ini breadboard. Ini kebetulan kalau misalnya pada jeli di sini tuh udah ada resistornya tuh sebenarnya ini nih. Apa kita zoom ya? Nah, udah kelihatan kan resistornya? Ini gelangnya ada 1 2 3 4 5, ada 5 gelang. Ini dikalikan berapa? Ini 1, ini 0 0, ini warna hitam soalnya. Kayaknya ini 100 kalikan 10, habis itu ada toleransinya. Ini multitester. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi di sini ada V, ada lambda, habis itu. Nah, ini apa? Saya tidak tahu, saya lupa. Nah, habis itu ya ini saya ukur. Nah, ini Rafa, ini Firstia. Keren juga ya. Nah, ini agak sedikit estetik ya. Kebetulan ini masuk story saya. Ini merupakan eh, apa sih tadi? Oh, power supply. Sorry, sorry. Ini beberapa rumusnya. Jadi rumusnya itu ada ya rata-rata, average. Karena memang bawaannya kayak begitu dari Google Spreadsheet ya. Habis itu yang kedua itu standar deviasi. Rumusnya juga cuma seperti ini doang. Karena emang udah ada di database-nya kali ya. Habis itu standar deviasi percobaan 2 seperti ini. Jadi ya dari resistansinya. Ini tuh harusnya dalam kilo ohm ya. Ini siapa nih nulis kurang K. Habis itu ya rumus untuk percobaan 2 rata-ratanya tetap sama, pakai average juga. Resistensi dalam kilo ohm, bukan ohm. Nah, benar sekali. Ya sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan ya terima kasih sudah mendengarkan. Bye.